Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Latar Belakang Timbulnya Ilmu Kalam. Masuk pada poin A, latar belakang timbulnya ilmu kalam. Para ahli sejarah telah sepakat bahwa awal mula munculnya ilmu kalam itu disebabkan karena adanya faktor politik. Bermula dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan kemudian digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa menyedihkan ini atau terbunuhnya Utsman bin Affan dalam sejarah Islam sering dinamakan Al-Fitnat Al-Kubra atau fitnah besar. Peristiwa tersebut merupakan pangkal tumbuhnya berbagai masalah dalam masyarakat Islam saat itu, khususnya masalah politik, sosial, dan pemahaman keagamaan. Maka ilmu kalam tumbuh dengan bertolak dari peristiwa fitnah besar itu. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, masalah keagamaan masih relatif kecil, termasuk masalah akidah. Namun, setelah roda kepemimpinan dipegang oleh Utsman bin Affan, fitnah pun timbul. Bermula dari seorang Yahudi asal Yaman yang menyulitkan pergolakan di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, bernama Abdullah bin Sabah. Namun, kemelut malah terjadi dengan serius di kalangan umat muslim setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Perselisihan di kalangan umat Islam terus berlanjut di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan terjadinya berbagai perang saudara. Pertama, perang Ali dengan Zubair, Talha dan Aisyah yang dikenal dengan perang Jamal. Kedua, perang antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan perang Siffin. Pertempuran dengan Zubair dan kawan-kawan dimenangkan oleh Ali, sedangkan pertempuran dengan Muawiyah berakhir dengan tahkim atau arbitrase. Peperangan tersebut mempengaruhi perkembangan tauhid serta tumbuh kembangnya aliran-aliran teologi dalam Islam. Di zaman Bani Umayyah, yang menjadi permasalahan dalam perdebatan adalah masalah akidah, sehingga di zaman ini muncullah berbagai aliran teologi Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Kemudian di zaman Bani Abbas, umat Islam banyak mempelajari filsafat Yunani dan sains. Ketauhidan menjadi permasalahan yang cukup berat. Umat muslim pada saat itu belum bisa memecahkan argumentasi filosofis orang lain, sehingga bangkitlah Mu'tazilah mempertahankan ketauhidan dengan argumentasi-argumentasi filosofis. Namun, sikap Mu'tazilah yang terlalu menggunakan akal dan melahirkan pendapat-pendapat kontroversial menyebabkan kaum tradisional tidak menyukainya, sehingga lahirlah aliran ahli sunnah wal jamaah dengan tokoh besarnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Itulah beberapa latar belakang timbulnya ilmu kalam. Selanjutnya, saya akan membacakan faktor-faktor timbulnya ilmu kalam. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya pemahaman dalam Islam yang berbeda, dan pemahaman ayat Al-Quran yang berbeda, dan pemahaman tentang hadis yang berbeda, dan adanya kepentingan kelompok atau golongan. Selanjutnya, terlalu mengedepankan akal dan adanya kepentingan politik. Selanjutnya, faktor eksternal. Di antaranya, satu, akibat adanya pengaruh dari luar Islam dan akibat terjemahan filsafat Yunani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Fadilah, NIM 4120052. Saya akan menyambung materi dari teman saya, yaitu pada poin C, ilmu kalam di awal sejarah pemikiran Islam. Pada awal-awal sejarah pemikiran Islam, ilmu kalam tidak seperti ilmu fikih, kurang mendapat perhatian, bahkan tidak disetujui di kalangan muslim. Sikap umat tersebut tidak lepas dari pengaruh pola pembinaan keimanan di masa-masa awal Islam itu sendiri, yaitu masa Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Pada masa Rasulullah, penamaan, pembinaan, dan cara penerimaan keimanan cukup melalui hati, al-tasdiq bil al-qalb. Dengan demikian, kalam sama sekali tidak mendapat tempat di masa-masa awal Islam. Pada zaman Rasulullah, sahabat dan generasi tabi'in mengimani materi pokok akidah dan keimanan secara kalami
yang berdasarkan analisis mendalam dan argumen rasional. Para sahabat dan tabi'in mengimani materi pokok akidah yang disampaikan oleh Rasulullah secara global dan sepenuh hati, tanpa mempertimbangkan secara detail dan perinci, apalagi mempermasalahkan atau memperdebatkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.